Dapat tinukay natin ito. Berkisah tentang dunia yang dilanda kiamat zombie, bahkan sampai tersisa 2 orang jomblo yang kesepian yang mencoba menyelamatkan zombie tercantik walaupun serum penawar belum ditemukan. 2 jomblo ini bahu-membahu melawan zombie di tepi pantai. Lalu apakah 2 jomblo ini akan berubah menjadi zombie? Daripada penisirin, tendang dulu tombol subscribe kalian dan selamat menonton. Di awal film muncul penampakan sosok aneh mirip ODGJ yang gulang-guling di tengah hutan, bahkan melakukan adegan roll depan, dan sosok itu dipanggil Yasmin. Lalu saat seseorang mulai mendekati Yasmin, yang terjadi adalah ya, apa yang kita lihat barusan adalah mimpi dari seorang jomblo kurang tampan yang bernama Pong dan saudaranya yang bernama Sun Gohan Lekong yang membenarkan bahwa itu cuma sebuah mimpi. Yasmin! Asa si Yasmin? Tagal na. Inip lang ako. Ito pa nga ba, di ba? At dito, tinagal. Oy! Setelah sampai di sebuah pantai, Pong dan Gohan nampak enjoy melakukan tarian pengundang rezeki. Tapi Kapten justru berkata bahwa sosok yang terinfeksi akan lupa dengan gerakan tari itu. Pantayan nyo ang katabi nyo, tinamaan ng virus. Ahmed yang nampak pucat dan tak bisa melakukan tarian itu justru sengaja diinjak kakinya oleh Kapten. Kapten hanya ingin memastikan bahwa mantan boyband ini belum terinfeksi. Masakit. Setelah terbukti bahwa Ahmed mati rasa, bahkan tidak mampu mencium aroma busuk kentut Kapten, Kapten menyimpulkan Ahmed telah terinfeksi. Namun Marisol sebagai istrinya mencoba menolak fakta itu. Dan benar saja, Kapten yang sudah melihat bekas luka gigitan di leher Ahmed sangat yakin Ahmed terinfeksi. Namun Marisol menghalangi Kapten. Lalu setelah itu ya, Ahmed dan Marisol yang sudah terinfeksi terpaksa dihabisi lalu dikubur dalam pasir di tepi pantai. Setelah selesai berdoa, Kapten melanjutkan bahwa dia akan melakukan hal yang sama apabila satu di antara mereka kembali terinfeksi. Dia juga melakukan hal yang sama pada istrinya. Bagi Kapten sekarang, mereka adalah keluarga. Pero yun ang tama para sa lahat. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kayo. Hindi ako magdadalawang isip. Nagawin din sa inyo yan. Gohan yang melihat Pong kesepian mencoba meyakinkan Pong bahwa dia telah mencintai seseorang yang salah. Namun bagi Pong, Yasmin adalah yang terbaik. Lalu setelah itu Gohan mencoba kembali tidur. Pong justru hanyut dalam lamunan manakala awal pertemuannya dengan sosok Yasmin, dan nampaknya Yasmin sekarang sudah menjadi zombie. Friend. Dan ternyata sosok Yasmin benar-benar menjadi zombie. Pong terpaksa menggali kuburnya karena tak bisa melupakan Yasmin, dan tanpa diketahui Kapten, Pong mencoba membawa Yasmin ke sebuah gubuk. Tapan mo. Tingnan mo, laki-laki ng lato-lato. Bunga mo. Ako ba pinagalitan mo? Lalu keesokan paginya, Pong tersadar bahwa Yasmin belum sepenuhnya menjadi zombie. Terbukti dengan Yasmin masih bisa berkomunikasi walaupun mulai amnesia, dan Pong berharap Yasmin masih bisa disembuhkan. Tak lama setelah itu, Pong yang kembali ke tenda justru menelan pil pahit manakala Gusting terpaksa dieksekusi karena menjadi zombie. Ini membuktikan bahwa ada seseorang yang menyembunyikan zombie di antara mereka. Gala-gala. Pong dan Gohan yang curiga apakah Yasmin memakan daging
justru menemukan fakta bahwa Yasmin memakan gantungan kunci, bahkan daun-daunan yang membuktikan bahwa Yasmin mungkin bisa diselamatkan. Ito, kain tayo. Sino ka? Ay, wala akong maalala. Pong yang merasa Yasmin harus tetap hidup mencoba berburu dan melihat seekor wedus yang sedang santuy. Lalu saat Pong akan fokus memanah, yang terjadi adalah seekor wedus yang sudah berubah menjadi sup justru dimakan begitu lahap oleh Yasmin. Bahkan Yasmin mengatakan rasanya sangat enak. Tentu saja mereka semakin berharap Yasmin bisa sembuh. Singkat waktu, Pong mencoba membangkitkan ingatan Yasmin dengan memberinya kalung kerang. Namun Yasmin justru menggenggam kalung itu bersamaan dengan tangan Pong sampai terluka. Lalu setelah itu Betty yang mendengar teriakan Pong justru curiga terjadi sesuatu yang menyeramkan. Namun Gohan mencoba menenangkan Betty bahwa Pong dan Gohan barusan asik main kuda-kudaan. Kita na lang tayo dun, ha? Sige po. Setelah Yasmin diamankan, lagi-lagi mereka melakukan sebuah tarian untuk menghibur sang kapten. Mereka berharap akan terus berjuang bersama dalam menghadapi kiamat zombie. Di tengah asiknya pesta, Anet justru menyinggung masa lalu di mana resort tepi pantai yang mereka kelola bisa ramai karena kehadiran Yasmin, dan Yasmin nampak serasi dengan sosok Pong. Namun sekarang Yasmin entah ada di mana. Kahit pa paano kumita tayo. Salita, ikaw, ano naiambag mo? Hindi ako scammer tulad niya. Kapten merasa aneh manakala melihat Pong membungkus makanan pesta. Bahkan Kapten sampai menembak meja makan. Kapten berharap jangan ada dusta di antara kita. Di tengah suasana yang memanas, Betty berteriak manakala melihat ada seseorang yang sedang berlari. Kapten yang merasa bahwa dia adalah zombie mencoba mengajak Brenda mengejarnya. Dan apakah dia sosok Yasmin? Ako naman magpapaliwanag mamaya. Bakit niyo po ba akong sinabi? Kailangan ko ng taga-dasal. Kapten bersama Brenda yang belusukan di tengah malam tanpa sadar telah diikuti oleh Pong. Dan alangkah terkejutnya sosok Pong manakala melihat Brenda digigit oleh zombie yang ternyata adalah istri sosok Kapten. Nakalimutan kitang turuan ka. Kapten yang merasa amukan istrinya adalah karena lupa menyuntik obat penenang kembali membawa zombie itu ke sebuah rumah, dan lagi-lagi Kapten memberinya suntikan penenang. Kaya na, Fel. Kapten yang curiga ada yang mengikutinya tanpa sadar bahwa Pong telah menyusup dan mengambil cairan penenang. Bahkan Pong juga menyadari bahwa mayat-mayat itu justru dijadikan bahan makanan untuk zombie. Sementara itu, Gohan justru sedang diserang oleh zombie Yasmin, dan tepat sekali manakala Pong berhasil menyuntikkan cairan penenang. Alhasil, sosok lekong yang satu ini masih beruntung. Gohan! Tulungan mo ko ilayo dito si Yasmin. Gohan yang nampak trauma justru luluh manakala Pong meminta bantuannya demi membawa Yasmin dari rombongan ini. Namun sayangnya mereka terhenti manakala Betty tiba-tiba muncul. Magigib lang po. Dalam perjalanan, Pong bercerita bahwa Kapten Ben berbohong karena telah menyembunyikan Feli istrinya yang telah menjadi zombie. Bahkan tega menghabisi Brenda dan Gusting demi memenuhi rasa lapar istrinya. Singkat waktu, mereka sampai di sebuah gubuk. Lalu tiba-tiba mereka yang terbiasa latah sama-sama berteriak manakala sosok Yasmin kembali tersadar. Nasaan ako? Oh, mahala na. Saan ako? Andito lang sa tabi mo si Pong. Pong merasa lega manakala Yasmin mengingat namanya, namun tidak bagi Gohan yang sampai sekarang belum diingat. Lalu tiba-tiba Yasmin meneteskan air mata karena bersedih kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Tatandaan mo, di ba? Yung dog namin sa resort. Ikaw yun, eh.
Pong mencoba mengembalikan semua ingatan Yasmin, termasuk dengan cara menyanyikan lagu spesial hasil karyanya. Namun respon Yasmin di masa lalu seperti seseorang yang memikirkan cicilan. Walaupun belum sepenuhnya menjadi zombie, perubahan mata Yasmin sangat parah. Namun sisi kemanusiaan Yasmin masih ada, terbukti dengan air mata yang menetes bersamaan dengan suara merdu dari Pong yang sangat tampan. Ang ganda naman nun. Para kanino yan? Para sa'yo. Keesokan paginya, Yasmin kembali terbangun dan berteriak. Lalu Pong terpaksa akan meninggalkan Yasmin lagi demi mencari makanan dan obat penenang. Dalam perjalanan, Gohan lagi-lagi mengingatkan Pong bahwa dia telah membuang-buang waktu dalam hidupnya. Padahal faktanya belum ada obat apapun yang terbukti bisa menyembuhkan Yasmin dari infeksi virus zombie. Pong yang merasa bahwa cinta adalah pengorbanan, merasa bahwa dia akan mengabdikan hidupnya demi kesembuhan Yasmin. Padahal faktanya di masa lalu Yasmin adalah seorang buron karena kasus penipuan. Alcantara ang pangalan niya. Ito, what to do kasi siya sa Maynila. Wala po eh. Ayun. Yasmin bercerita bahwa dia bernama Yasmin Alcantara. Dia pernah berencana ke Paris demi menyusul kekasihnya. Namun sialnya, justru dia harus kehilangan uang kliennya yang berujung dikejar pihak kepolisian. Sampai pada akhirnya Kapten Ben bersama pihak kepolisian melakukan inspeksi mendadak ke kediaman Pong, justru berujung kecewa manakala mereka tidak menemukan sosok Yasmin sang penipu. Kembali ke masa sekarang, di mana Gohan berteriak ada zombie, dan setelah semuanya pergi, Pong dan Gohan bergegas mengunjungi kediaman istri Kapten demi mengambil semua serum penenang yang akan digunakan demi memastikan bahwa Yasmin tidak sepenuhnya menjadi zombie. Makin menarik manakala Kapten Ben tersadar bahwa serumnya telah dicuri oleh sosok Pong. Kapten segera bergegas pergi mencari mereka. Sial sekali, manakala sosok Betty ditemani Marites justru berkunjung ke kediaman istri Kapten bersamaan dengan lepasnya rantai pengikat yang nampaknya mereka akan terinfeksi. Tidak hanya zombie Freddy yang bebas, kini Pong juga harus berhadapan dengan zombie idolanya yang nampaknya juga sudah bebas. Karena Pong menemukan ayam-ayam mati yang sepertinya karena Yasmin sangat lapar. Kembali ke masa lalu, di mana walaupun sudah berkorban menyelamatkan Yasmin dan berisiko ditangkap kepolisian, Pong justru harus kecewa manakala gagal adu jigong dengan Yasmin karena Yasmin masih mencintai Pierre seorang. Ayaw ko naman din kasing saktan ka. Yung kabutihan na pinapakita mo sa akin. Namun Pong makin kecewa manakala dia keluar demi membawakan Yasmin makanan, justru mendapati fakta menyakitkan bahwa Yasmin sudah menghilang demi bertemu Pierre kekasihnya. Ano hapon ng habol? Hindi ko siya nagpapahabol eh. Kembali ke masa sekarang, di mana sosok Yasmin sudah tidak ada di ranjang. Mereka bergegas mencarinya di tengah gelapnya malam, dan mereka tidak sadar ada sosok lain di belakang mereka. Kaget sekali, di mana sosok yang muncul adalah Betty dan Marites yang sudah menjadi zombie. Kini mereka harus bertarung demi bertahan hidup menjadi manusia normal. Luar biasa sekali, biarpun seorang lekong, Gohan membuktikan bahwa dia mempunyai tenaga yang lebih kuat. Bahkan Gohan berhasil menyelamatkan Pong dari ganasnya gigitan emak Marites.
Keren sekali. Manakala Gohan fokus melawan zombie kekasihnya, tiba-tiba muncul dari atas pohon zombie emak Marites. Keesokan harinya, mereka nampak kelelahan dan harus menerima kenyataan pahit bahwa Gohan sudah tergigit. Alhasil, nampaknya sosok Pong seorang yang bisa bertahan hidup. Hintayin mo si Kuya. Ha? Sampai pada akhirnya, Pong merasa lelah membawa Gohan dan mencoba beristirahat. Namun setelah itu, dia melihat zombie istri kapten bersamaan dengan kapten yang membawa serum, yang membuat Pong memberanikan diri merebut serum itu demi menyelamatkan Gohan. Sial sekali, kapten yang berhasil mengalahkan sosok Pong justru tanpa sengaja menembak istrinya sendiri yang sedang berlari mengejar Pong seorang. Alhasil, kapten merasa lemas karena sosok yang dia sayangi benar-benar tiada. Namun tiba-tiba saat kapten akan membalaskan dendam, dia berhasil menangkap Pong. Lalu tiba-tiba muncul zombie idaman yang menyelamatkan Pong dari amukan kapten. Pasensya ka na doon. Nawala ko yung gamot. Luar biasa sekali, zombie Yasmin berbesar hati dan memberikan serum itu kepada Pong demi menyelamatkan Gohan. Saya berharap setelah ini Gohan berubah menjadi kuat seperti Super Saiyan. Singkat waktu, Pong berhasil mengumpulkan serum dan merasa sadar bahwa harta terbaiknya sekarang adalah Gohan. Ya, Gohan yang dikenal Lekong adalah saudara kandung. Bahkan Pong mengubur kalung pemberian Yasmin dan segera move on demi hidup yang lebih baik. Film ditutup dengan penampakan zombie Yasmin yang nampak gagah berdiri di atas tebing sambil memantau dua kakak adik yang kocak itu.